Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di video versus kali ini kita bakal versuskan dua smartwatch atau smartband dari brand yang sama, Huawei versus Huawei. Gak tau kenapa ya, ada yang request untuk versuskan kedua wearable ini. Mungkin karena bentuknya yang lumayan mirip, padahal harganya sih lumayan beda jauh ya. Dan segmentasinya juga lumayan beda. Huawei Band ya jelas smart band, sedangkan Huawei Fit SE ya ini masuknya kategori smartwatch. Apa aja perbedaan dari kedua wearable Huawei ini? Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama soal harga. Untuk Huawei Watch Fit SE ini harganya naik turun. Kalau harga defaultnya itu memang 1,2 jutaan. Tapi sering dijual oleh Huawei di bawah 1 juta, antara 900 sampai 1 juta lah. Sedangkan Huawei Band 9 harga normalnya itu 699.000. Jadi ada perbedaan harga antara 300 sampai 400.000 antara keduanya. Desain kedua wearable ini secara keseluruhan sama ya, kotak memanjang dan agak sedikit melengkung bagian layarnya. Ya, kalau kamu lihat dari samping baik Fit SE atau Band 9 sama-sama melengkung. Tapi tentu yang jadi pembeda ya dimensinya ya, nanti kita bahas. Selain itu bagian frame Fit SE ini melengkung, sedangkan untuk Band 8 agak lumayan mengotak. Untuk tombolnya pun sama-sama punya satu aja, fungsinya sama persis. Nah, yang jadi pembeda juga di bagian strap ya, instalasi strapnya. Saya lebih suka Huawei Band 9 karena lebih gampang quick release-nya. Fit SE juga menyebutnya sih quick release, gampang untuk ngerilisnya, tapi butuh alat sih, harus dicongkel. Dan saya males untuk nyongkelnya karena ya agak sedikit susah. Untuk penggunaan di pergelangan tangan pun untuk Fit SE dia masih pakai sistem konvensional, sedangkan Huawei Band 9 udah pakai sistem yang baru ya, yang saya suka sistem ini. Gak takut copot tapi tetap seamless di bagian ujungnya. Dan keduanya juga tanpa bolongan mic dan speaker, jadi jelas tidak support Bluetooth call. Untuk anti airnya sampai 5 ATM untuk air tawar ya, bukan air laut. Lanjut ke material, baik Fit SE ataupun Band 8 sama-sama pakai polimer alias plastik ya, baik frame ataupun bagian belakang. Tapi mana yang lebih bagus build quality-nya? Jelas Fit SE lebih bagus, lebih kerasa solid daripada Band 9. Bagian kacanya juga sama, dipoles dengan 2.5D, jadi bagian ujung-ujung samping pinggirannya itu udah melengkung, kerasa feel premiumnya. Dan material strapnya sama dari silikon rubber. Tapi untuk Huawei Fit SE ini agak sedikit kerasa keras ya, gak selembut strap yang ada di Band 9. Nah ini nih yang jadi pembeda itu dimensi. Meskipun Fit SE ini kelihatan ramping gitu ya, tapi sebenarnya dia tinggi loh, 46 mm. Jadi bagi kamu yang punya pergelangan kecil, Fit SE itu gak bakalan cocok karena ya tinggi 46 mm. Huawei Band 9 bakal lebih cocok ya, ukurannya cuma 43 mm. Lebih ramping juga, lebih tipis juga, dan juga dia lebih ringan. Jadi kalau pengen yang kerasa gak kayak pakai smart band gitu, Band 9 ini lebih cocok. Next, untuk display keduanya sama-sama udah pakai panel AMOLED. Tapi saya lebih suka Huawei Band 9 sih. Karena dia udah ada sensor auto brightness-nya, meskipun keduanya sama-sama masih 30 Hz ya untuk refresh rate-nya. Untuk OLED on display-nya juga sama, udah bisa mengikuti watch face yang sedang kita pakai. Tapi karena satu hal kecil auto brightness, jadi saya lebih pilih Huawei Band 9. Hal kecil tapi kerasa banget sih ngebantunya. Kemudian untuk UI dan kompatibilitas di sini nggak perlu banyak saya ceritakan ya, karena sama-sama dari satu brand. Yang perlu saya kasih info di sini untuk Bluetooth Fit SE masih lumayan jadul ya, 5.0. Sedangkan di Band 9 udah pakai yang terbaru 5.3. Ini lumayan ngaruh sih ke baterai ya. Kemudian perbedaan juga ada di Harmony OS-nya. Untuk Fit SE dia masih pakai Harmony OS 2.1 pada saat video ini dibuat ya. Sedangkan Band 9 sedikit lebih maju dengan Harmony OS 3.1. Perbedaannya gak begitu banyak kecuali di bagian widget aja. Di Band 9 kerasa lebih cocok untuk sebuah smart band. Kemudian untuk fitur kesehatannya pun sama persis, ada arrhythmia analysis, heart rate sensor, SpO2, sleep tracker, stress level, breathing exercise, sampai cycle. Tapi yang jadi pembeda di Huawei Band 9 karena ini keluaran baru, arrhythmia analisisnya bisa langsung kita akses dari smart band-nya. Sedangkan di Fit SE itu nggak bisa, harus pakai aplikasi, harus lewat aplikasi dulu.
Kemudian sleep tracker di Huawei Band 9 sedikit lebih unggul karena udah diupdate ke 4.0. Kalau untuk fitur khusus yang perlu saya mention di sini, yang pertama ya seperti biasa remote kamera ya. Untuk Huawei itu harus pakai device Huawei atau pakai iOS, iPhone. Kemudian keduanya juga sama-sama punya fitur broadcast heart rate. Nah, yang jadi keunggulan di Band 9 dia udah ada fitur payment, kemudian kalender, dan juga aplikasi senternya lebih banyak opsi daripada Fit SE yang cuma satu warna aja. Tapi beda cerita nih kalau di fitur olahraga, Fit SE jauh lebih unggul daripada Band 9. Untuk jenis olahraganya memang sama ya, di 100 mode olahraga, tapi Fit SE ini udah built-in GPS, Band 9 belum. Ada mode interval, Band 9 nggak ada, tapi Band 9 untuk olahraga renang algoritmanya yang terbaru, jadi lebih akurat lagi. Dan yang terakhir baterai, jelas banget Huawei Band 9 unggul di sini. Huawei Band 9 bisa bertahan sampai 14 hari. Bahkan kalau kita pakai Lotion Display itu bisa kurang dari seminggu. Mepet-mepet ke 1 minggu lah. Sedangkan kalau Fit SE ini terkenal boros ya. Tanpa pakai AOD pun dia hanya 5-6 hari aja. Apalagi kalau pakai Lotion Display, 3 hari udah mati. Oke, itu dia video versus Huawei Fit SE dan juga Huawei Band 9. Saran dari saya ya, kalau kamu butuh GPS ya mau gak mau harus ambil Fit SE dengan beberapa kekurangan yang tadi udah kita bahas. Tapi kalau kamu gak butuh GPS, Band 9 lebih baru, algoritma baru, dan beberapa update yang Huawei kasih itu cakep banget. Jadi kerasa Fit SE ini ketinggalan. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton video versus ini sampai selesai. Mudah-mudahan video ini bisa menjawab kegalauan, kegelisahan kamu ya. Mau ambil Band 9 atau Fit SE. Yang pasti kalau kamu mau beli, pakai link yang udah saya sertakan di kolom deskripsi untuk bantu channel ini. Oke, Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.